Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kita masuk ke bagian cerita baru ya. Kali ini karya dari Uliatis. Teman-teman bisa lihat langsung akun dari Uliatis. Untuk linknya udah admin sediain di deskripsi ya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita masuk, mari kita berdoa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Tumbal. Sebuah senyuman misterius muncul di wajah cantiknya, membuat seluruh bulu kuduku berdiri, meniupkan perasaan takut di hati. Malam sudah tiba ketika aku mencoba menghindar dari pandangan tajam pemilik wajah cantik itu. Senyum penuh misteri itu masih bertengger menghias bibir ranumnya. Entah apa yang membawa perempuan berdarah Indo itu ke tempat tinggal kami. Tubuh semampai, kulit putih, hidung mancung, dengan rambut setengah ikal, membuat ia menjadi primadona di kampung kami. Dipuja dan dikejar-kejar banyak pemuda. Bukan hanya berasal dari sekitar tempat tinggal kami saja, tapi juga berasal dari tempat lain. Bulu romaku semakin merinding, tidak tahan melawan hawa dingin yang mengalir dari raganya. Meski cahaya lampu tepat berada di atas kepala, hawa dingin itu masih tetap memancar dari tubuhnya. Riz, boleh aku masuk? Walau rasa takut itu masih ada, aku berusaha menepisnya. Tidak enak dengan Balastri, nama wanita misterius itu. Aku pun mengangguk dan mempersilahkan dia untuk masuk. Sendirian, Mbak? Seketika aku terkesiap mendengar pertanyaannya. Ada debaran aneh mengganggu irama jantungku. Cukup lama aku memandangi wajah cantiknya, mencoba menerka apa arti senyuman di balik pertanyaannya tadi. Ada Mas Endro lagi di belakang. Senyumannya seketika menghilang saat aku mengucapkan nama Mas Endro. Aneh, wajah Mbak Lastri pun tidak terlihat secantik tadi. Ada apa ini? Berkali-kali aku mengucap istighfar dalam hati. Wajah Mbak Lastri juga berubah semakin pias. Tangannya gemetaran, tidak mampu menjangkau perutku yang sedang membuncit. Aku sedang mengandung anak pertama. Sepertinya ia bermaksud mengusap perutku. Ada apa, Mbak? Dia menggeleng. Ada kecemasan terpancar dari sorot matanya. Buru-buru Mbak Lastri pamit, seperti ada sesuatu yang membuatnya ketakutan. Aku bisa melihat keringat sebesar biji jagung membasahi dahinya yang mulus. Tanpa berbasa-basi dia meninggalkanku sendiri. Bingung akan tindak-tindaknya yang aneh. Tidak seperti biasanya, ujarku lirik. Meski diliputi misteri, aku membiarkan saja Mbak Lastri pergi. Usai kepergian dia, udara tidak lagi sedingin tadi. Suasana pun tidak begitu mencekam lagi. Semua kembali seperti biasa. Aku lantas menggeleng, tidak mengerti fenomena apa yang terjadi. Sementara bayangan Mbak Lastri telah menghilang. Tepukan Mas Endro di pundak membuatku tersadar dari lamunan. Entah sudah berlama aku berdiri sambil menatap ke arah jalan. Entah sudah berapa lama aku berdiri sambil menatap ke arah jalan. Ada apa, Riz? Tidak baik malam-malam termenung. Nanti bisa kesambet loh, tegur Mas Endro. Aku mengangguk saja, tertunduk, tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ayo, tutup pintunya. Kamu harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Banyak hal-hal misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Kembali Mas Endro menasihatiku. Memang benar kata Mas Endro tadi. Beberapa hari lalu, Surti, tetangga di ujung kampung, tiba-tiba ditemukan dalam keadaan meninggal. Bayi dalam kandungannya pun raib. Entah apa penyebabnya. Tidak ada yang berani mereka-reka, apalagi menuding siapa pelakunya. Beberapa tetangga terdengar kasak-kusuk.
menceritakan peristiwa ganjil itu. Bukan hanya sekali itu saja, warga kampung sebelah pun ada yang mengalami hal yang serupa. Menurut sesepuh kampung, ada orang yang sedang menuntut ilmu, jadi membutuhkan banyak tumbal untuk menyempurnakan ilmu yang sedang dipelajarinya itu. Bulu kuduku terus merinding, teringat perkataan mereka. Siapa yang tega menjadikan nyawa manusia sebagai tumbal atas ilmu-ilmu tersebut? Aku menarik nafas panjang, menahannya sebentar dan mengeluarkannya perlahan dari mulut. Di kejauhan, terlihat Mbak Lastri mondar-mandir di salah satu tetanggaku yang juga sedang hamil tua. Untuk apa ya Mbak Lastri mondar-mandir di sana? Kan Mbak Lastri tidak terlalu mengenal mereka. Jangan-jangan ada sesuatu dengan Mbak Lastri? Kecurigaan sontak kuarahkan kepada perempuan cantik itu. Tidak biasanya dia berada di sana. Aku terus memperhatikan tingkah Mbak Lastri. Khawatir terjadi sesuatu pada penghuni rumah yang tengah dikunjungi secara diam-diam. Rasa penasaranku pun membuncah, membuat tidak ingin beranjak. Meski sudah lumayan lama memperhatikan, tapi entah mengapa tiba-tiba saja diserang kantuk yang luar biasa. Aku sendiri bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba ingin merebahkan diri? Akhirnya aku tertidur di atas sofa. Tidak sanggup lagi mengawasi gerak-gerik Mbak Lastri. Tidak mampu lagi memperhatikan setiap langkahnya. Tidak mampu lagi memperhatikan setiap tingkahnya yang mencurigakan. Suara adzan asar membangunkanku dari tidur. Astagfirullah. Ternyata lumayan lama juga tertidur tadi. Beruntung Mas Endro belum pulang dari bengkel. Kalau tidak, pasti tidak enak rasanya. Sesaat aku memandang ke arah rumah tetangga tadi. Mbak Lastri sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Pasti dia sudah minggat dari tempat itu. Suara azan telah usai. Aku segera berjalan menuju kamar mandi, mengambil air wudhu dan bersiap menunaikan sholat asyar. Belum lama menyelesaikan rakaat terakhir, suara jeritan terdengar dari arah sana. Isak tangis bercampur kemarahan terdengar jelas. Suara makian pun terdengar dari salah satu mulut mereka. Rumah yang memiliki jarak kurang lebih 100 meter itu kini mulai ramai dikunjungi tetangga lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, tua, muda berlomba menuju ke situ. Semua penasaran ingin menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi. Aku juga ingin pergi ke sana. Tapi berkali-kali Mas Endro sudah wanti-wanti untuk tidak sembarangan keluar rumah. Bau tubuhmu sekarang sedang wangi-wanginya di penciuman mereka. Itu kata Mas Endro kemarin. Antara percaya dan tidak, aku menanggapi perkataan Mas Endro kemarin. Namun, kejadian barusan mau tidak mau membuatku percaya pada akhirnya bahwa memang ada orang yang bersekutu dengan makhluk penghuni alam kegelapan. Suara ketukan terdengar bertubi-tubi. Mas Endro yang melakukannya. Mukanya terlihat pucat saat menatapku. Dia benar-benar sangat cemas. Aku diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, memeriksa apakah aku baik-baik saja atau tidak. Aku tidak apa-apa mas, jangan terlalu cemas. Mas Endro sepertinya benar-benar khawatir dengan teror yang menimpa perempuan hamil di kampung kami. Wajahnya terlihat memucat, memendam kegelisahan. Segera aku genggam sepasang tangan kekar Mas Endro, sekedar mengurangi kegelisahan yang terpendam. Mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati ya Riz. Jangan terlalu percaya dengan orang asing. Iya mas, ujarku lemah. Oh iya mas, tadi siang aku melihat Mbak Lastri berdiri cukup lama di rumah tetangga kita itu. Entah apa yang dilakukan Mbak Lastri, padahal dia kan tidak terlalu mengenal mereka. Mas Endro terbelalak mendengar perkataanku barusan. Kendingnya terlihat berkerut dengan alis terangkat. Apa sebenarnya yang dilakukan perempuan itu? Terdengar olehku desisan dari Mas Endro. Cukup lama dia terlihat seperti orang yang berpikir keras. Jemari tangannya sesekali ditekuk dan ditautkan satu demi satu. Dari sekarang, jangan dekati Mbak Lastri lagi Riz. Kalau tidak ada mas, jangan pernah mau membuka pintu buat siapapun. Aku tidak ingin terlalu banyak berkomentar dan mengiyakan saja perkataan Mas Endro. Mungkin
memang ada baiknya kalau lebih berhati-hati. Tidak terasa waktu berlalu, sudah menginjak 2 minggu sejak peristiwa mengerikan itu. Berkali-kali Mbak Lastri mencoba mendekatiku, namun aku selalu menemukan alasan untuk menghindarinya. Di setiap sudut rumah pun, Mas Endro menempel rajah berisi beberapa ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi untuk melindungi dari sesuatu yang berasal dari alam gaib. Aku menjadi lebih tenang. Aku menjadi lebih tenang saat ditinggal Mas Endro bekerja di bengkel. Memang, jarak antara tempat tinggal kami dengan bengkel tidak terlalu jauh. Paling hanya sekitar 500 meter saja. Hampir setiap saat, Mas Endro meluangkan waktu memeriksa keadaanku untuk berjaga-jaga saja karena usia kandunganku sudah melebihi 9 bulan. Beberapa hari lagi, saat kelahiran bayi kami akan tiba. Pagi ini, Mas Endro juga tidak ingin berangkat kerja. Kurang enak badan katanya. Bisa saja, karena terkadang Mas Endro harus lembur menyelesaikan pekerjaan dari beberapa pelanggan yang minta agar kendaraan mereka segera bisa dipakai. Mas, udara pagi ini dingin sekali ya. Mas Endro tersenyum kecil menanggapi ucapanku. Laki-laki sederhana, berpenampilan apa adanya itu memberikan segelas air putih yang telah didoakan olehnya usai sholat subuh tadi. Minumlah Riz, semoga Gusti Allah melindungimu dari godaan makhluk astral, ucapnya seraya menyodorkan segelas air putih. Aku pun segera menyebut air putih itu. Rasa segar segera merasuk ke seluruh tubuhku. Pikiran pun kembali jernih, tidak lagi dikejar-kejar ketakutan. Apa sebaiknya Mas istirahat di rumah dulu hari ini? Sepertinya begitu Riz. Badan Mas pegal-pegal semua. Aku mengangguk bahagia karena hari ini ada Mas Endro di rumah. Bisa mengurangi sedikit ketakutan akibat teror yang melanda akhir-akhir ini. Sebuah seruan menghentikanku yang sedang asyik mendengar beberapa potong ayat suci Al-Quran dari ponsel milik Mas Endro. Suara yang tidak asing lagi, Mbak Lastri yang mencoba untuk terus memanggil. Jangan hiraukan Riz, terus saja fokus pada murotal itu. Suara Mas Endro mengalahkan suara Mbak Lastri yang terus menggoda. Aku menguatkan diri untuk tidak membalas panggilan perempuan cantik itu. Sementara langkah Mas Endro sudah tiba di depan pintu. Dari balik tirai jendela, aku mengintip percakapan antara mereka berdua. Mbak Lastri menatap Mas Endro dengan geram. Ada kemarahan terpancar dari netranya. Lututku tiba-tiba gemetar. Melihat pemandangan di luar, aku bisa merasakan ada juga kekesalan dari raut wajah Mas Endro. Setelah menemui Mbak Lastri, Mas Endro bergegas masuk rumah. Sementara perempuan itu memandang nyalang ke dalam rumah, seolah tahu aku sedang bersembunyi di balik jendela. Riz, sepertinya benar dugaan Mas. Kalau ada sesuatu yang janggal dengan sikap Mbak Lastri akhir-akhir ini. Ucapan Mas Endro membuat lututku semakin gemetaran. Perasaan takut pun kian kuat menghantui. Kutelan air ludah yang terasa seperti menelan jamu pahit. Tidak apa-apa, tidak usah ketakutan seperti itu. Nanti kita cari solusi secepatnya. Perkataan Mas Endro barusan membuatku dapat bernafas lega. Semoga saja kami bisa melewati teror dari Mbak Lastri ini. Hari persalinan tinggal 2 hari lagi. Mbak Lastri semakin sering saja lalu lalang di depan rumah. Beberapa kali aku mendengar teguran dari tetangga sebelah dari dalam rumah. Tapi Mbak Lastri begitu lihai berkelah. Berbagai macam alasan bisa ia utarakan. Malam hari pun, entah mengapa aku menjadi sering mengigau. Mbak Lastri benar-benar bagai mimpi buruk buatku. Entah apa yang dilakukannya hingga tega meneror warga yang sedang hamil tua. Anehnya, kenapa warga sekitar tidak ada yang curiga? Apa karena wajahnya yang cantik dengan tutur bahasa lemah lembut, sehingga tidak ada seorang pun yang percaya kalau Mbak Lastri lah penyebab banyak kematian wanita hamil di tempat ini. Seperti yang aku alami malam ini, Mas Endro sudah lama tertidur
Saat sebuah lemparan cukup keras menghantam pintu, membuat jantungku berdetak sangat kencang. Untuk sepersekian detik aku hanya bisa mematung. Tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Perlahan sekali, aku mengguncang tubuh Mas Endro agar ia segera bangun. Suamiku itu kaget dengan guncangan yang ternyata cukup keras itu. "Ada apa sih, Riz? Ini masih jam 2 malam loh. Mas masih mengantuk." "Tadi ada yang melempar pintu, Mas. Keras sekali." Sambil mengucek mata, Mas Endro turun dari tempat tidur. Sepertinya hendak memeriksa pintu depan. Aku beringsut membuntuti seraya memegang ujung kaos Mas Endro. "Mas, hati-hati," aku mengingatkan suamiku. Dia hanya tersenyum sambil terus berjalan menuju jendela. Lampu di ruang tamu masih tetap mati. Sengaja tidak dihidupkan agar tidak terlihat dari luar. Di depan jendela, kami berusaha mengintip siapa yang iseng malam-malam menggedor pintu rumah kami. Kakiku seketika gemetar saat melihat siapa yang tengah berdiri di depan pagar. Mbak Lastri, tapi penampilannya benar-benar berubah. Rambut berantakan, wajahnya pun penuh bopeng. Tidak cantik seperti yang ku kenal. "Mas," bisisku lirih, takut kedengaran perempuan itu. "Tidak apa-apa, tidak usah takut, dia tidak akan berani masuk." Penjelasan Mas Endro sedikit mengurangi rasa takutku. Bagaimanapun, ini pengalaman yang mengerikan bagiku. Aku tidak pernah menyangka perempuan seperti Mbak Lastri bisa berpenampilan mengerikan seperti itu. "Mas, apa yang terjadi dengan Mbak Lastri?" tanyaku ingin tahu. Sepertinya dia sedang menuntut ilmu hitam yang membuatnya untuk tetap cantik dan muda. Aku tertegun mendengar penuturan Mas Endro. Benarkah itu? Tidak pernah terbayang olehku. "Apa Mbak Lastri bukan penduduk asli kampung kita, Mas?" tanyaku lagi. Benar-benar penasaran. Mas Endro terdiam sejenak. Kemudian ia menceritakan seluruh kisah hidup Mbak Lastri, di mana dulu dia dan keluarganya disingkirkan warga karena dianggap keluarga dukun yang berbahaya, bisa menyantet dan menyebabkan banyak orang celaka. Beruntung, akhirnya Mbak Lastri bisa selamat dari amukan warga. Meski kondisi tubuhnya dalam keadaan luka parah, dia ditampung di salah satu warga yang merasa kasihan. Setelah beberapa waktu, Mbak Lastri ikut warga itu ke kota dan baru kembali kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Saat pulang, kondisi fisiknya sudah berubah menjadi lebih cantik. Penampilannya pun tidak mencerminkan kalau dia adalah anak seorang dukun yang pernah diamuk massa. Warga juga sudah melupakan peristiwa itu dan menerima kedatangan Mbak Lastri kembali. Tapi anehnya, setelah kepulangan Mbak Lastri, banyak perempuan hamil di sekitar kampung tewas dengan keadaan mengenaskan. Bayi yang dikandung pun ikut raib. Aku tidak mampu bergerak. Usai mendengar penjelasan Mas Endro, sementara di luar, Mbak Lastri seperti menggila, bolak-balik. Wajahnya menjadi semakin beringas. Tangannya mencoba pintu pagar tapi segera ditarik kembali. Keputusasaan melanda dirinya kini. Kulit wajah mulus itu kini semakin menjijikkan, penuh bekas luka, membuat perutku tiba-tiba terasa mual. Mas Endro memejamkan mata seperti membaca sesuatu. Mataku tak berkedip memandang kejadian di luar. Tampak Mbak Lastri kian gencar membuka pintu pagar. Matanya semakin memerah, seperti biji saga. Kuku tajam mulai tersembul, membuat ia tampak seperti makhluk yang bersekutu dengan iblis. Dadaku berdegup kencang. Ternyata ilmu Mbak Lastri lumayan tinggi. Dia berhasil melewati pintu pagar. Beruntung bunyi lantunan ayat suci Al-Quran dari musola segera menghentikan langkahnya. Tidak terasa subuh sudah menjelang. Hampir 2 jam lamanya Mbak Lastri bergumul mencoba masuk. Sambil berteriak histeris, perempuan itu berlari menerjang Rina yang baru turun. Perempuan yang dilanda dendam kesumat menjadikan dirinya alat pemuas iblis, memanfaatkan rasa sakit hatinya sehingga rela mencari tumbal untuk sebuah keserakahan. Itu yang kudengar dari Mas Endro. Aku semakin tercenung menyaksikan peristiwa itu. Sementara semakin banyak warga mulai lewat menuju musola. Sebentar lagi
waktu subuh akan tiba. Aku dan Mas Endro juga bersiap-siap melaksanakan sholat. Pagi harinya, banyak tetangga tidak menyadari drama yang terjadi tengah malam tadi. Semua seperti tersihir, terlelap dalam tidur. Bahkan teriakan histeris Mbak Lastri pun tidak dengar. Mereka hanya sibuk kasak-kusuk mempertanyakan kebenaran cerita pada Mas Endro. Sementara keberadaan Mbak Lastri tidak ada yang tahu. Ia seperti lenyap di telan bumi. Beberapa hari kemudian, dari beberapa kerabat jauhnya diperoleh informasi kalau Mbak Lastri telah ditemukan tewas dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya penuh luka cabikan, seperti terkena goresan benda-benda tajam. Akhirnya, ia menjadi tumbal atas persekutuannya dengan iblis, akibat tidak bisa menyediakan tumbal berupa perempuan hamil. Penuh rasa syukur, aku memandang langit yang mulai terang. Matahari telah lama berada di singgasananya. Panas teriknya telah menyusup ke seluruh penjuru bersama ketenangan yang kini mengalir. Aku tidak lagi diteror peristiwa misterius itu, bahkan proses persalinan pun berjalan lancar. Satu hal yang membuatku bertambah yakin adalah bahwa Allah akan menjaga seluruh hamba-hambanya yang tetap percaya dan berlindung padanya. Udara pagi menerpa lembut kulit tubuhku, membuat buah cinta kami tergolek pulas. Kelahiran yang telah lama ditunggu akhirnya tiba jua. Meski pernah dilanda teror menakutkan, aku bisa melewatinya dan berhasil lolos dari tumbal Mbak Lastri. Terima kasih ya teman-teman udah nyaksiin cerita dari Kakak Uli. Ambil hikmahnya dan buang negatifnya. Admin dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman.